Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 4 Februari, Pekan Biasa yang keempat. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu telah memberikan teladan untuk mengampuni dan mendoakan mereka yang telah menyalibkannya. Semoga Yesus Kristus Putra-Mu membebaskan kami pula dari segala bentuk kebencian dan hasrat untuk balas dendam, sehingga kami mampu menjadi pembawa damai. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah jubah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes,
saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini menceritakan dua mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Di dalamnya ada kisah tentang iman yang besar dari dua pribadi yang sama sekali berbeda, yaitu Yairus, kepala rumah ibadat, dan seorang wanita malang yang sakit pendarahan. Yairus yakin Yesus dapat menyembuhkan putrinya, sementara wanita yang pendarahan yakin bahwa menyentuh jubah Yesus saja sudah lebih dari cukup untuk membebaskannya dari pendarahan yang serius, dari penyakitnya itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengabulkan kerinduan mereka karena iman mereka. Kita mungkin bertanya, apa yang membawa mereka kepada Yesus? Harapan akan keajaiban atau penghiburan dalam situasi paling putus asa? Mungkin keduanya. Bagi mereka, Yesus memberikan pengharapan terutama dalam keputusasaan dan ketidakberdayaan, di mana tampaknya daya manusia tak dapat lagi diandalkan. Dan karena itu, pengharapan diarahkan kepada Dia yang mereka yakini datang dari Allah. Harapan bukanlah keinginan manusia yang dangkal, melainkan keyakinan yang pasti bahwa Allah sendiri akan bertindak. Dan itulah yang dialami oleh kedua orang. Harapan adalah karunia Allah sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, dari kisah dua orang yang mengalami kesembuhan, yang mengalami dari ketidakmampuan mereka karena mereka sakit. Mereka mengalami rahmat dan anugerah Tuhan. Putri Yairus mengalami kesembuhan. Seorang wanita yang pendarahan juga mengalami kesembuhan. Itu karena iman mereka. Dengan berbagai keyakinan mereka, mereka datang kepada Yesus, mohon rahmat kesembuhan. Mari, kita juga harus punya iman seperti mereka. Mereka teladan iman bagi kita. Dalam hidup keseharian kita, mari kita bersama-sama hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya Tuhan, semoga kami selalu mendekati-Mu dengan iman dan pengharapan yang penuh akan belas kasih-Mu. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa
bersihkanlah kami Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya. Hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita ketakutan. Tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita kesunyian. Tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita bagai buta. Tanpa Yesus tersesatlah kita. Dengan Yesus cahaya dunia, jalan terang menuju bahagia. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.